Jadi kemarin ketika saya saya chat, oke. Sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, sesungguhnya materi ini lebih ke pendalaman ya, pendalaman ke sesungguhnya apa sih target market itu dan dari mana sih peluang kita bisa istilahnya dapat duit dari usaha kita gitu kan. Saya beri gambaran. Kadang-kadang kemarin itu saya di Magelang mengajar komunitas pedagang-pedagang yang berjualan di Candi Borobudur. Jadi sudah pernah ya teman-teman pergi ke absen Candi ya, Borobudur. Di sana suaranya kurang keras ya. Tes, Mbak Yo, suaraku keras nggak Mbak Yo? Kedengaran, Mbak. Kedengaran ya. Oke. Jadi di sana kan banyak tuh pedagang. Produknya tuh hampir sama gitu kan. Kadang-kadang antara satu pedagang dengan pedagang yang lain harus saling saingan, terus kadang-kadang sampai marah-marahan, kadang-kadang sampai pertemanan itu menjadi tidak baik hanya karena selisih harga produk. Itu tuh kalau saya melihat seperti itu sedih sekali itu. Ada teman yang cerita kemarin di kampungnya sedang digalakan usaha. Terus ada satu ibu yang sudah jualan donat. Kemudian tetangganya ada yang jualan donat lagi. Ibu yang merasa pertama kali jualan donat di area di situ marah nih. Sampai harus turun tangan tuh Pak RW bilang kalau di area sini sudah ada yang jualan donat, nggak boleh ada yang jualan lagi. Aduh, please deh. Saya sedih seperti itu. Artinya itu ada, itu terjadi gitu kan. Nah, ini kalau saya lihat kenapa? Karena kita tidak paham dengan produk kita dan kita bisa jualannya kemana. Gitu. Jadinya itulah tujuannya kita harus paham dengan produk kita, pangsa pasar kita, dan kita nyari duitnya itu dari mana. Seperti kemarin kan ada blog yang namanya revenue stream. Nah, revenue stream itu saluran saluran duitnya tuh dari mana kayak gitu kan. Nah, kita nanti harus lebih mengolah ke sana ya Bu ya untuk materi kedua ya. Karena ini cukup penting sekali agar kita kalau saya justru kalau misalnya ada tetangga yang jualan yang sama bisa jadi ini jadi partner kita gitu kan. Bagian dari partner, nggak malah saing-saingan yang ya ampun please sudah cuma 2.000, 3.000 gitu tuh yang harus ini gitu loh. Karena bisa jadi itu adalah bisa menjadi partner yang kalau kita mungkin saat ini nggak punya karyawan ya, tapi kalau ada partner kayak gitu kan bisa dijadikan bekerja sama gitu. Seperti saya bikin puding, di tetangga-tetangga saya tuh ada banyak yang bikin kue-kue jajanan pasar juga. Nah, itu saya kolek tuh malahan saya mintain nomor teleponnya supaya apa? Kalau saya nanti ada pesanan snack box kayak gitu. Nah, mereka bisa jadi partner saya gitu kan. Nah, itu kan ada juga yang bikin puding. Kadang-kadang kan ada yang minta puding saya harganya 1 cup masih yang harga 4.000, masih kategorinya agak mahal, tapi ada tuh yang minta harga murah misalnya yang 2.000-an atau 1.500 yang mungkin saya nggak bisa bikin gitu. Nah, itu kan bisa jadi partner kita. Nah, istilahnya seperti itu. Kalau kita sudah paham dengan pasar kita, itu ya Bu ya. Kenapa kita perlu lagi lebih mendalami target market, produk kita, pasar gitu. Produk itu bisa kita lihat dari seperti ini. Ada kelas ya, kelas sosial. Ada kelas sosial bawah, ada kelas sosial menengah, ada kelas sosial atas. Nah, kira-kira teman-teman di bagian mana? Kadang-kadang kita, oh saya kan produk saya menengah ke atas. Menengah ke atas itu menengah ke atas yang mana gitu kan? Range antara menengah dan ke atas itu kan jauh ya. Misalnya kalau saya bikin kalung
harganya 250 untuk area Jogja sudah kategori mahal dan atas gitu ya. Tapi kalau maksudnya kalau dilihat oleh Syahrini atau Hotman Paris, ini mah kelas kacang gitu kan bagi mereka gitu ya. Jadi udah bukan atas lagi gitu kan. Karena mungkin produk yang mereka beli kelasnya yang apa jujut gitu ya, puluhan juta kayak gitu ya. Nah, itu apa yang saya bilang kita tahu posisi kita. Kalau ada bau plastik bukan hanya iya itu disedotkan. Ada suara Mbak apa yang ini. Oke. Jadi ada kelasnya beda gitu kan. Kalau misalnya kelas yang menengah yang mana nih gitu. Nur, kamu pernah coba, enak loh. Menengah itu mungkin bisa dikategorikan kelas menengah, tapi untuk harga kalung yang 350.000 tuh mereka nggak mau beli karena masih kategori mahal buat mereka, kayak gitu ya. Ada kan kayak gitu. Ada yang kelas menengah gitu kan, tapi untuk fashion dia mau dulu beli baju yang atau beli aksesoris yang atau tas yang harganya 600.000 itu masih kebeli buat dia gitu. Tapi dia bukan kategori high class gitu. Nah, bisa kan kita bayangin. Nah, itu tujuannya kita tahu target market kita. Karena apa? Mereka itu di area yang berbeda. Ya kan? Perkumpulan mereka tuh pasti berbeda. Kelas menengah bagian atas, kalau kita boleh pilih 3 level lagi ya antara kelas menengah dengan kelas atas level bawah, ini pun juga sudah beda gitu kan. Nah, kita bisa bayangin, ini Mbak kok beda-bedain orang sih? Memang karena selera mereka berbeda gitu kan. Karena selera mereka berbeda. Saya dulu mengawali aksesoris itu untuk ikut pameran, saya harus selektif mau ikut di mall yang mana, karena dulu saya 5 tahun ikut pameran itu di antara mall dan mall kayak gitu ya, di Amplas, di Malioboro, di JCM, di ini kayak gitu-gitu. Kalau ditawarin sama IO kayak gitu, jadi saya lebih paham ini produk saya masuk nggak gitu kan. Misalnya ada Rame Mall nawarin nih, gitu, Mbak murah loh harganya, 1 hari cuma 100.000 gitu kan, untuk ini gitu kan. Stand-nya aja ukurannya segini, betul murah, tapi masuk nggak produk saya di pasar mereka gitu kan. Kalau masuk monggo gitu kan, kalau enggak ya kenapa, kita sama aja kayak buang uang ya. Terlebih lagi caranya gimana? Dulu tuh saya suka kayak gini nih, belajar membandingkan kelas tuh seperti ini nih. Jadi kadang-kadang saya duduk di satu mall yang nggak ngapa-ngapain kayak gitu kan. Biasanya tuh itu yang saya lakukan ketika saya mau membuat produk baru atau mau melihat pangsa pasar mana sih yang bisa aku ambil kayak gitu. Karena kan pangsa pasar yang kita ambil itu kan tergantung juga dengan modal ya. Kalau produkku kelas ke atas gitu kan. Tapi kita tidak bisa memenuhi produk-produk dengan harga-harga mahal kayak gitu kan, nanti juga kesusahan sendiri perkembangan usaha kita gitu kan. Nah, saya biasanya kayak gini. Kalau melihat misalnya Ibu kan pasti saya yakin sudah pernah menjelajahi mal-mal di Jogja ya. Atau nanti saya bertanya nih, bisakah membedakan antara Mbak yang di dekatnya Melia Porosan itu apa? Progo ya? Progo, Malioboro Mall, sama Yogyakarta Plaza. Bisa nggak teman-teman pikir karakter orang yang datang ke sana itu kayak apa? Mungkin bisa deh ditulis. Jadi Progo _2 begini, Malioboro Mall begini, Amplas begini. Silakan teman-teman. Ini sambil belajar ya. Jadi karena ini kalau ibu-ibu terbiasa mengulik seperti ini, itu nanti akan jadi sudah terbiasa. Oh, orang ini stylenya kayak gini nih. Aku lihat Mbak Nana ini selera aksesorisnya seperti ini nih gitu kan. Tapi kalau Mbak Iyo kayak gini nih. Nah, kayak gitu kalau kita sudah terbiasa, kita jadi lebih
cepat gitu ya. Jadi kalau ditawarin pameran pun juga langsung yang ini bukan pasar saya, nah kayak gitu. Nah, karena itu penting sekali gitu kan. Jadi kita paham. Sebentar, ini sudah ada belum yang JCM Mall 1? Maksudnya apa, Bu? Oke, 1 beda orang yang datang ke Progo dengan Malioboro Mall. Ya, beda orang yang datang ke Progo. Nah, ya bisa. Dilihat dari apanya tuh? Cara berpakaian. Oh, bajunya biasa, betul. Apalagi tuh? Ibu bisa melihat apanya? Malioboro orangnya gaya-gaya bajunya. Oke, good. Apalagi dong? Ayo, monggo silakan tulis, teman-teman. Ke Progo kayak yang berniat untuk sungguh-sungguh membeli, banyak yang berniat untuk Oke. Tas yang dipakai. Oke. Saya nyimak aja ya, karena tinggal gak di Jogja. Oke, masa. Maaf. Bu Erdi, ada mall nggak di situ, Bu? Yang bisa mungkin diklasifikasikan gitu kan, Ibu. Harga miring karena di sana barang-barangnya harga grosir. Yap. Jadi kalau misalnya kita main baju aja, gitu kan, orang yang beli baju di Progo sama orang yang beli baju di Amplas, Ambarukmo Plaza pasti beda. Oke, Progo untuk kebutuhan keluarga, JCM kelas mobil, Malioboro hanya untuk nongkrong. Nongkrong, banyak anak-anak mahasiswa suka nongkrong di sana. Tuh, mereka punya duit nggak? Gitu. Kira-kira bisa juga kan kita lihat kalau misalnya kita mau pameran di sana tuh produk-produk yang harga seberapa yang akan kita jual gitu kan. Jangan sampai kita salah. Nah, itu namanya juga target market gitu kan. Bisa dilihat dari hal-hal seperti itu. Cara berpakaiannya, mereka ada di mana, nongkrongnya di mana, kayak gitu. Nah, ini secara fisik yang offline ya, bisa kita lihat gitu kan. Kita bisa tahu style orang itu sukanya pakai apa, karena memang banyak sekali gitu. Ke Progo banyak orang keluarga yang datang ke Malioboro Mall, jarang yang sama keluarga. Oh enggak juga sih Bu, saya juga sama keluarga untuk jalan-jalan. Ya, oke. Itu contoh bisa ya maksudnya dibayangkan, oh nanti aku mau belajar apa istilah memperdalam ilmu lihat target market itu bisa dengan cara seperti itu. Itu salah satu cara saja ketika kita jualan produk fashion. Gimana kalau makanan? Gitu kan. Kalau makanan tuh lebih seru lagi gitu kan. Kita bisa jualan makanan itu kira-kira dari pengalaman yang kita tulis-tulis di sini tadi, kira-kira kalau kita mau lihat selera orang di bidang kuliner, kita bisa lihat apanya tuh dan kemana tuh? Coba ibu-ibu yang bergerak di bidang kuliner, kira-kira kalau kayak gini, jualanku kayak gini, aku bikin roti yang kayak gini, harganya segini, aku jual kemana ya? Tempat nongkinya. Oh, yes, Ibu. Jadi orang yang sukanya jajan di angkringan, gitu kan? Mungkin beda ya seleranya dengan orang yang nongkrongnya di Amplas kayak gitu kan. Anak mahasiswa mungkin kelasnya beda sama pegawai-pegawai yang ini gitu kan, pegawai di kantoran misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dilihat dari gitu. Kue premium, targetnya mall gitu kan. Targetnya adalah orang-orang yang sering nongkrong di mall. Ya, seperti itu. Jadi bisa dibayangkan, jadi kalau aku membuat produk ini gitu kan, tidak salah perginya kemana. Nah, itu kalau offline. Di Amplas jajanannya biasa tapi dikemas lebih menarik. Iya, betul. Kue premium targetnya mall. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kalau di offline ya, gitu kan.
Bagaimana dengan di online? Semua orang sekarang pindah ke online. Sehingga bagaimana kita bisa tahu mereka yang kita sasar itu ada di mana gitu. Apa yang mereka mereka ada di mana gitu kan. Terus apa yang kita tawarkan, apa yang kita berikan ketika agar mereka tuh tertarik dengan produk-produk kita. Saya share screen ya, Mbak Yo, saya bisa jadiin co-host supaya bisa share screen. Materi saya ini sesungguhnya untuk digital marketing, tetapi tidak apa-apa. Ini hanya untuk digital marketing untuk gambaran luas aja. Tapi nanti kita tetap masuk ke target market, membaca target marketnya. Sudah Mbak Yu? Saya bisa ya share screen ya. Wiwin coba ya, bentar. Oke, sebentar. Bisa Mbak Yu? Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa sharing-sharing dulu sebelum prepare slide. Monggo silakan. Sudahkah? Ada pertanyaan mungkin dari Ibu-Ibu. Ini saya baca nih. Kalau pakai fasilitas promosi by AdSense Instagram bisa tahu di mana pasar kita. Misal nyari promo. Iya, betul Ibu. Mbak Siti, yes. Dari situ kita juga bisa melihat gitu. Dari hal-hal seperti itu kita bisa melihat. Bisa, Mbak? Ya. Erin bisa bantu Kak Erin? Oke, aku sudah jadi co-host, jadi Oh, ya. saya bisa share link ini. Jadi saya posisi ada di sini ya. Oke, slideshow. Ya, mungkin ini ya. Sebentar, saya langsung meloncat aja. Karena saya yakin teman-teman sudah banyak yang paham kenapa saat ini semua orang berada di dunia digital. Udah fakta bahwa ini data ya, ini data digital run kayak gitu. Dari total populasi itu sekian persen yang udah connect dengan internet, yang sudah pakai HP, internet user, dan 49-nya itu sudah aktif di media sosial. Ini data tahun 2020 bulan Januari, dan saya yakin ini sebelum COVID analisisnya. Kalau sekarang yakin banget itu sudah bertambah gitu ya. Jadi nah, lalu kalau kita bisa lihat dari internet ini pengguna sosial media, berapa jam sih mereka berada di internet? Yang internet user aja 6 jam. Terus sosial media bisa lebih dari 2 jam. Nah, saya mau tahu nih, ibu-ibu kalau main HP atau di internet, kira-kira dalam satu hari bisa berapa jam nih? Bisa berapa jam nih? Sesudah COVID dan sebelum COVID, atau sesudah COVID aja deh, yang real saat ini kira-kira berapa jam? Ada yang bisa tulis di ini? Halo? 4-5 jam. Oke, Mbak Resti. Sebelum COVID 4-5 jam, sekarang 7-8 jam. Itu sudah termasuk nonton drakor belum ya? Oke. Nonton bisa 5 jam. Oke. Apalagi yang lagi ongoing itu bagus-bagus ya. Sehari 6-8 jam. Oke, realitas seperti itu. Padahal ini tahun lalu 6 jaman ya. Tos, Mbak. Wah, 20 jam.
dituntaskan satu judul. Wah, keren. Sambil masak gitu ya, nonton drakor gitu. Ini realita. Jadi semua orang udah pegang HP. Bahkan sekarang anak-anak sudah cenderung dibawain satu-satu karena ya sekolah sekarang sudah daring dan nggak bisa. Kadang-kadang kalau orang udah bilang kenapa sih anak-anak harus punya HP ya, terus gimana lagi gitu kan, apalagi kalau anaknya 3 gitu ya, anaknya 3 seperti saya seperti itu, satu Zoom, satu dua Zoom, satu yang lain, paling nggak memang harus punya alat ini gitu kan, dan kita harus mengusahakan itu ya sebagai orang tua gitu aja deh kalau saya sih gitu kan. Oke, baik. Nah, itu realita bahwa dunia online itu seperti itu. Jadi kita juga bisa melihat nih pengguna sosial media ini tahun 25 Januari ya. Jadi sekarang pasti lebih banyak. Pengguna Facebook jauh lebih banyak nih saat ini. YouTube, WhatsApp, apalagi sekarang sudah ada WhatsApp bisnis ya. Mungkin teman-teman saya sarankan ikut yang kelas WhatsApp bisnis yang kemarin saya juga jadi fasilitator di situ. Makanya tadi juga masih ada di kelas yang lain. Nah itu nanti step by step diajarin bagaimana sih sesungguhnya kita berjualan. Itu bagus banget, terutama di digital ya. Nanti Mbak Meika ada trainernya di sana. Terus FB Messenger, Instagram, web dan yang lain-lain itu luar semua yang di bawah. Tapi 5 ya, 5 Lito 236. 6 yang paling tren itu adalah Facebook, YouTube, WhatsApp, FB Messenger, WeChat, tapi saya nggak pakai WeChat, Instagram. Nah, ini realitanya seperti itu. Nah, apakah target market Anda atau ibu-ibu di antara atau pengguna sosial media ini gitu kan. Nah, karena nanti kita bisa lihat. Oke. Jadi udah nggak perlu ditanyakan lagi ya keuntungan dan kekurangan bisnis online dan offline. Ini saya hanya menggambarkan saja untuk kelas yang pemula. Saya skip aja. Nah, media-media sosialnya juga ibu-ibu sudah paham ini ya. Nggak perlu ini, saya langsung lanjut aja. Nah, ke sini. Jadi ketika kita sudah tahu target market, kita bisa membuat media promosi yang baik gitu kan. Jadi tadi ibu-ibu sudah bisa mendefinisikan target market atau orang-orang yang suka di Mall Ambarukmo, suka di Hartono, suka di JCM atau Rame Mall atau Progo misalnya. Perbandingannya bisa jelas sekali bisa dilihat sehingga kalau mau pameran atau mau berjualan kita bisa paham dan tahu gitu kan. Mereka seleranya bagaimana gitu. Amplas misalnya, meskipun Amplas mallnya besar, tetapi pengunjungnya mungkin kebanyakan sukanya nongkrong-nongkrong. Nah, kalau nongkrong-nongkrong kan ada indikasi pasti belanja minum paling enggak ya, beli minum, beli cemilan atau makanan gitu kan. Sehingga ketika kita pameran di sana atau produk kita di display di sana tuh kita juga harus memastikan produk yang kira-kira just mereka mau beli gitu kan, tertarik gitu kan, harus kita perhatikan juga gitu kan. Jadi sesungguhnya tuh kalau sudah di mall seperti itu, pasar kita itu nggak seperti yang di RW tadi itu ya gitu kan. Dan kita nggak boleh marah dengan kondisi seperti itu. Pesaing kita bukan hanya orang-orang yang punya produk yang sama dengan kita, tetapi apa saja yang ada di mall itu adalah pesaing kita. Karena kita bisa bayangkan, orang nggak setiap hari masuk ke mall, kan? Sekali seminggu mungkin, 3 jam, 4 jam, oke lah nongkrong di sana. Tapi pasti dana untuk nge-mall kan terbatas dong, gitu kan. Dengan dana yang terbatas mungkin usah untuk ngopi atau beli makanan kue-kue atau ini gitu kan. Nah, itu adalah apa istilahnya? Pesaing kita juga gitu kan, bagaimana
duitnya orang yang lagi nge-mall itu larinya ke kita, bukan ke produk yang lain gitu. Jadi mikir, aduh aku tadi disangonin 200.000 nih, tapi ada barang yang lucu nih gitu kan. Aku mending ngopi, aku mending beli produk ini ya gitu kan. Orang kan bisa berpikir seperti itu. Ya kecuali kalau memang sudah punya uang ya udah nggak mikir itu kelas yang beda. Tetapi kalau kita masuk ke kelas yang mereka itu pasti kan berpikir kan. Jadi kalau di Jogja itu karakter orang Jogja itu sering berdiskusi sama teman-teman. Oh orang Jogja itu susah. Kalau mau beli sesuatu itu lama, nawar-nawar terus nggak jadi gitu. Itu bukan karena pelit. Kalau saya menganalisa, iya memang seperti itu pun bukan karena pelit, tetapi karena dia berpikir dengan kebutuhan yang lain gitu kan. Orang Jogja itu pasti akan berpikir menimang-nimang prioritas gitu kan. Pilih yang ini apa yang ini dulu ya? Yang ini dulu apa yang anak sekolah dulu atau beli blazer yang cantik itu dulu ya. Nah, itu kan kadang kayak gitu. Tetapi bagaimana kita sebagai penjual menarik mereka untuk membeli produk kita itu adalah tantangannya gitu. Seperti itu. Jadi target market itu harus kita paham di situ gitu kan. Sehingga apa? Kita paham mereka itu ada di mana. Nah, kita ngalirnya ke sana ya. Jadi kalau kita sudah paham target market kita tahu mereka media sosialnya ada di mana. Mungkin saya mau bertanya, teman-teman rekan-rekannya teman-teman gitu kan. Rekan-rekannya ibu-ibu yang ada di sini, itu banyak kan yang main Facebook, Instagram, atau WA. Monggo, silakan. Kira-kira, monggo ditulis. Facebook dan WA. Instagram dan WhatsApp, oke. Paling banyak di WA. Facebook dan WA. Nah, oke. Banyak banget grup WA. Paling banyak WA. Ya, paling banyak WA. Nah, tantangannya kalau paling banyak ke WA, kalau kita punya produk, kita jualannya di mana? Lebih bagus dengan WA bisnis tuh, Bu. Ada khusus tuh untuk WA gitu kan. WA itu kan ada 2, WA Messenger dan WA bisnis. Ada yang di sini sudah pakai WA bisnis? Saya mau tahu dong, ada yang sudah pakai WA bisnis nggak? Atau masih pakai WA biasa? Oh, Mbak Yo sudah ya? Belum ya, Mbak Desti? Sri Libakulan sudah pakai. Oke, 2 bisnis dan 1 WA. Sudah belum? Oke, Mbak Laj, nah sudah ya. Ya, seperti itu. Oke, Mbak Yani masuk. Belum. Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum, lebih banyak lagi nanti didampingin di materi yang kemarin saya share itu kelas. Kalau misalnya nggak ada, bisalah nanti belajar bareng-bareng di ini. Karena itu simpel sekali dan katalog bisa kita buat dengan lebih simpel, mudah, dan bisa kita share ke orang-orang yang membutuhkan produk kita. Jadi, nah, belum tapi mau coba, ya boleh. Oke, nanti bisa ikuti yang kelas itu atau nanti bisa Mbak Nana bantu untuk bikin something gitu ya. Nah jadi target market itu bisa kita lihat lagi, kita bisa memahaminya di media sosialnya, terus profesi mereka, misalnya kalau Instagram itu disukain oleh siapa saja gitu kan. Terus kalau orang-orang pekerja itu lebih banyak mereka bermain di sosial media mana seperti itu. Nah, ini akan berhubungan dengan tadi kemarin sudah belajar channel gitu. Akan berhubungan dengan kemana kita harus berjualan gitu. Kalau di dunia online, kalau di dunia offline kita bisa tahu ini mau pamerannya pameran di Inacraft atau pameran di mall lokal tuh mall yang di mana, seperti itu gitu kan. Kalau di internet
kalau di online kita bisa kita mainnya di media yang mana gitu kan. Belum tentu orang yang sebentar. Belum tentu orang yang produknya biasa-biasa saja gitu kan, dia laris di Instagram, mungkin bisa juga malah laris di Facebook yang e-commerce gitu kan. Ada yang sudah bermain di Facebook e-commerce? Saya mau tahu dong. Nah, ini salah satu channel juga ya, teman-teman ya. Menganalisa pasarnya. Siap, Bu Boni. Saya mau tahu, ada yang pernah saat ini jualan di Facebook e-commerce? Atau ada yang belum tahu tentang Facebook e-commerce? Jadi Facebook itu ada yang tempat untuk jualan macam Shopee. Belum, tapi Mbak Elvi, belum. Oke. Marketplace saya Mbak, oke. Mbak Verdi, tahu tapi belum pakai. Ya, marketplace. Marketplace-nya Facebook. Ada yang sudah main di sana? Sudah Mbak, masih bingung. Oke. Yes, marketplace Mbak. Bukan grup, yang marketplace. Nah, marketplace ini kalau saya lihat cenderung produk-produknya yang simple, murah gitu ya, tapi lebih banyak juga dipakai oleh reseller gitu. Itu kencang banget tuh gitu kan. Teman-teman yang bermain di sana gitu. Jadi berbagai macam media ya bisa kita lihat. Nanti saya mau nggak bisa ganti. Oke. Ya Mbak, marketplace oke gitu kan. Kadang-kadang saya juga belanja di sana juga gitu kan. Nah, itu dari profesi mereka, kebiasaan mereka gitu kan. Ada orang yang mainnya di Instagram aja tapi nggak suka di Facebook gitu kan. Ada yang orang suka main di segmennya menengah, betul gitu kan. Kalau ya macam daster kan kayak gitu-gitu ya gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu gitu kan. Jadi kita paham gitu kan. Tapi yang misalnya baju yang kelasnya butik kayak gitu, ayo kira-kira teman-teman bisa ini, kalau baju kelasnya butik mainnya di mana biasanya? Ada baju kelasnya butik, baik itu muslim atau apa, kira-kira mereka Instagram betul, mana plaza kalau offline yes gitu. Nah, ada perbedaannya gitu kan. IG ya betul. Nah, ketika paham teman-teman dengan kondisi seperti itu, nanti bisa langsung berarti channel saya ada di mana gitu kan. Channel saya jadi 9 blog kemarin itu sesungguhnya berhubungan ya. Jadi kita bisa memetakan. Oh, berarti nggak boleh. Apa nggak boleh Mbak? Kalau aku harganya murah-murah terus jualan di Instagram, boleh. Tapi apakah efektif? Nah, itu kadang-kadang kan juga effort juga harus ini ya, IG, oke betul. Nah, dari target market, kita paham target market selain dari profesinya. Kalau dari profesi itu kan kita bisa lihat dari ini nih. Jadi di Facebook itu kalau kita mau pasang promo atau ads kayak gitu, atau di Instagram, kita tuh bisa lihat pasar tuh juga dari misalnya material yang mereka gunakan gitu kan. Misalnya HP seri berapa sih gitu kan. Atau mereka nongkrongnya di mana sih gitu kan. Saya juga kalau misalnya target pasar itu, saya juga salah satunya itu pengguna HP apa gitu kan, atau teman-temannya siapa gitu kan. Nah itu juga bisa gitu kan. Jadi ada kelasnya yang bisa kita lihat atau kita pakai atau indikator gitu kan. Jadi nanti orang-orang yang tidak menggunakan grade handphone tertentu mungkin tidak bisa tidak oleh Facebook tidak ditontonkan iklan kita gitu. Jadi ada semacam itu. Di profesi mereka, dari profesi itu kita bisa lihat bagaimana penggunaan kita. Misalnya aku jualan ini ada teman saya jualan tempat duduk baby yang ada di mobil itu loh. Kalau
saya jualan seperti itu, berarti target market saya siapa tuh? Boleh dong ditulis. Jadi saya punya produk nih, tempat duduk bayi itu loh yang bisa di ini gitu kan. Itu bisa saya jual kemana nih? Mungkin ibu-ibu bisa tulis di sini. Silakan. Jadi kalau misalnya saya mau masuk ke Facebook, itu kira-kira target market yang saya ambil menengah ke atas, usia muda, ibu-ibu yang punya mobil, betul. Nah, seperti itu, Mahmud gitu ya. Minimal yang punya mobil menengah ke atas, yes. Nah, itu seperti itu cara kita melihat target market. Jadi target market itu tidak hanya sekedar kemarin saya lihat PR-nya teman-teman masih ada yang tetangga gitu. Tetangga yang seperti apa? Mungkin juga tetangga kita mempunyai kelas yang berbeda gitu kan. Apalagi ada yang nulis kurang spesifik gitu kan. Saya melihat kemarin teman-teman nulisnya target market itu kurang spesifik. Lebih spesifik lagi. Oke, bisa di IG, FB gitu. Dan lebih spesifik lagi, kita juga bisa nantinya ketika kita sudah tahu target market kita tuh kita bisa paham, bisa memahami ya, melihat hobi atau kebiasaan mereka gitu kan, kesenangan mereka apa. Sehingga kita bisa membuat konten-konten yang mungkin mereka senangi juga gitu kan. Misalnya gini, jadi nggak harus kita terbawa tren juga gitu kan. Kalau bikin konten ya nanti misalnya kok sekarang itu lagi ngetren sepeda. Terus tapi kan aku jualannya fashion gitu kan. Haruskah saya pindah jualan sepeda? Ya nggak harus kan gitu kan. Kita bisa bikin sesuatu yang unik yang bisa dipakai oleh orang-orang yang saat ini lagi suka main sepeda misalnya seperti itu. Nah ini ada lagi orang pemain sepeda kan biasanya tuh mereka posting di sosial media mereka dong gitu kan, dan mereka pasti juga salah satunya menunjukkan sepedanya itu mereknya apa kan kayak gitu. Nah, kita juga bisa ngelihat, oh, kalau orang yang menggunakan sepeda semacam itu, mereknya itu kelasnya seperti itu. Nah, apa sih yang bisa saya bikin, produk apa yang bisa saya bikin atau saya jual ke orang-orang seperti mereka gitu. Misalnya bikin masker yang yang nggak bikin empek kalau olahraga atau sepedaan kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi dari targetnya, dari ininya seperti itu. Kita bisa lihat kebiasaan mereka itu apa. Oh, yang lagi tren itu juga apa, seperti itu. Nah, sehingga itu dulu dari 4 hal. Mungkin ada pertanyaan, Mbak Yo. Saya buka pertanyaan ya, Mbak Yo. Bisa stop screen dulu. Nah, mungkin bisa kalau ada pertanyaan. Sedikit dari itu. Ya, kalau dari teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung dibuka aja gitu ya, Mbak ya. Ya, langsung dibuka aja mic-nya. Ada yang kurang jelas mungkin gitu kan ketika kita harus membaca target ini. Iya. Nggak ada. Saya share screen lagi. Boleh, Mbak. Ada? Oh, kalau ini jualannya Mbak jasa, ya. Promonya di mana? Jasanya apa dulu? Jasa itu banyak sekali ya. Atau Mbak Dwi mau bertanya langsung juga nggak apa-apa, Mbak. Oke, Mbak Dwi, monggo silakan di open mic aja. Selamat siang, Mbak. Yes, Mbak Dwi. Iya, mau tanya kalau misalnya saya mau buka kelas yoga gitu. Terus itu promonya bagusnya di mana ya? Oke, di ini dulu istilahnya di breakdown dulu. Kira-kira nanti Mbak ngajar yoga, kelas yoga ada kriteria khusus nggak? Misalnya laki-laki atau perempuan boleh, anak-anak atau remaja kayak gitu bisa nggak dibedah dulu gitu kan? Ini mau kemana dulu? Gitu kan? Pada dasarnya sih untuk yang kelas pemula gitu, yang baru belajar. Kalau jenis kelaminnya sih bisa
Semua. Bisa semua. Iya, Oke, laki-laki, perempuan, pemula gitu kan. Berarti Iya. kan nanti ini pemula itu kan bisa dimulai dari orang yang pernah merasakan yoga atau orang yang belum sama sekali merasakan yoga, kan kayak gitu, merasakan, maksudnya melakukan yoga gitu kan. Seperti itu Iya, kan? Nah, oke, itu. Apalagi Mbak? Mungkin ada kriteria umur atau kriteria kelas ini gitu kan, atau mau campur gitu? Sementara sih yang apa ya, yang umurnya belum senior gitu. Belum senior. Uh-uh. Terus untuk harga gimana? Nah itu Mbak juga. mau ngambil charge berapa nih gitu kan? Jadi kan Ya. akan kelihatan ya dari harga berapa Mbak mau menawarkan jasa. Terus berarti kan akan ketahuan nih ke siapa saya mau ini gitu kan. Misalnya katakanlah 1 bulan ada apa namanya uang ininya gitu kan 250.000 kayak gitu. Nah, itu kan bisa ketahuan nih, oke, kalau uang membernya 250.000 itu saya tuh bisa mainnya kemana kan kayak gitu. Dan perlu hati-hati, oke, kalau saya kelas 250.000 itu fasilitas apa yang bisa saya berikan gitu kan, pasti akan beda dengan uang member yang cuma 50 ribuan misalnya seperti itu. Iya. Nah, itu kan bisa dipilah-pilah ya. Jadi nanti mappingnya bisnis itu bisa lebih jelas dan itu harus ditulis gitu kan. Saya nggak bisa misalnya karena saya bukan dukun gitu ya. Artinya Mbak, kalau saya jualan kayak gini laris nggak? Saya nggak tahu karena itu harus di riset dulu gitu kan. Mainnya di mana? Nah, cara ngerisetnya seperti itu tadi gitu kan. Kita mau mainnya di mana? Jadi kalau misalnya hargaku segini, berarti aku jualannya kemana? Gitu. Kalau misalnya aku untuk pemula, gitu kan, berarti kan aku harus effortnya untuk mengedukasi supaya pemula itu mau ikut yoga, itu kan lebih tinggi daripada ke orang-orang yang sudah pernah melakukan yoga, gitu kan. Karena orang-orang yang sudah melakukan yoga, berarti dia sudah mengetahui manfaatnya, paling mereka hanya diajak, dipamerin misalnya, ada komunitas, ada tempat yang nyaman atau ada event-event yoga bersama seperti itu mungkin mereka akan masuk effort untuk ngiklan ke mereka itu akan lebih enak daripada pemula gitu kan. Pemula kan biasanya ilmu tentang yoga, manfaat yoga ini tentang yoga itu pasti belum ada nih. Nah, berarti kan kita mengedukasinya akan jauh lebih. Nah, itu caranya melihat ya Mbak ya. Nanti bisa di seperti itu. Berarti apa yang harus saya lakukan nih? Gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya bikin IG atau Facebook, sudah ada perencanaannya nih. Aku mau menarik. Jadi kalau ibarat kata kalau orang mau jualan dan supaya orang beli itu kan pasti ada approach-nya gitu kan, ada pendekatannya dulu gitu kan, seperti itu. Nah, edukasinya kan kayak gitu. Itu Siap. mungkin. Ya, makasih ya Mbak. Ya, siap. Ada yang lain? Nggak ada? Yes. Mbak mau tanya tadi raise hand. Yes. Mbak siapa yang raise hand? Mbak Yani. Mbak Yani, di mana posisi? Terus ya, bentar. Tadi siapa yang mau bertanya langsung aja. Monggo silakan, nggak apa-apa, kita diskusi bareng-bareng. Mbak, saya nanya ya. Ya, monggo Ibu Resti. Iya, terima kasih. Gini Mbak, saya tuh kan sok bingung. Customer saya kan banyak juga orang-orang Batak, banyak juga orang-orang Jawa. Ya. Terkadang saya untuk melihat kondisi mereka itu kan agak kesulitan ya. Misalnya kayak orang Batak. Orang Batak kan kita tahu sendiri memang gayanya seperti apa ya. Ya sehariannya mungkin kelihatan high class gitu. Tapi terkadang dengan kita menawarkan barang dengan range harga yang kita pikir itu masuk ke dia, ternyata tidak masuk gitu. Nah, kadang gini, mohon maaf teman-teman yang orang Jawa,
Ya, ya kita melihat low profile tidak ada apa-apanya, tapi ketika kita menawarkan barang yang high class ke dia, ternyata masuk. Nah, gimana sih caranya Mbak untuk melihat hal-hal yang seperti ini supaya apa yang kita tawarkan itu bisa masuk gitu? Terima kasih Mbak. Memang tadi sudah ada teori bahwa kita tahu pangsa pasar ya, target marketnya gitu kan. Tetapi ketika kita berjualan gitu kan, ketika kita berjualan memang kita nggak boleh mendeskripsikan orang, membeda-bedakan orang gitu kan. Bisa jadi seperti itu yang ibu alami gitu kan. Nah, sama saya juga pernah itu ketika pameran gitu kan. Kelihatannya ibunya sederhana gitu kan, tetapi dia borong karena dia tahu kebutuhan dia saat itu mau beli souvenir untuk keluarganya gitu kan, jadi borong gitu kan. Nah itu kan memang ini target pasar yang saya maksud tadi, kita tahu kelasnya itu di sini, tapi ketika berjualan kita harus netral semua juga gitu kan, karena kita tidak tahu juga di kepalanya orang ya, mungkin saat ini dia sesungguhnya kepingin juga nih ibu Bataknya tuh mungkin aduh ini bagus banget ya, tetapi aku tuh harus beli, nah kadang-kadang seperti itu. Jadi ketika berjualan memang harus ada netral dan kayak approach-nya itu juga nggak bisa kita mengatakan bahwa saat ini ketika dia beli produk saya berarti dia pasar saya dan saya harus mencari ini, belum tentu juga gitu kan. Belum tentu juga, misalnya saya Muslim gitu kan, terus kalau ditawarin kurma pasti mau, belum tentu juga belum gitu tentu, kan, ya, belum tentu gitu kan. Nah itu pasti ini, tapi nggak ada salahnya ketika ini berjilbab nih, kalau saya menawari kurma paling tidak kita mengenalkan gitu kan, tapi tidak ini bukan kelasku nih. Nah kan kita ini cara berjualan loh ya, cara berjualan berbeda dengan kita melihat pangsa pasar kita seperti apa. Ketika target market itu kan kita jelas itu akan berhubungan dengan strategi marketing kita gitu kan. Jadi ini artinya kalau produkku tas yang mahal, kulit yang mahal, terus aku ditawarin pameran di Progo misalnya, yang kelasnya itu adalah grosiran produk, pasti saya nggak ke sana dong gitu kan. Karena apa? Nah ini kan strategi bisnisnya gitu kan. Nah, artinya seperti itu. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi kalau memang jualan ketika ada orang ya kita tetap rangkul semua pembeli gitu kan. Karena kita tidak tahu juga gitu kan. Apalagi orang Jawa gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan atau ada yang lain? Ya Ibu, gimana? Ada pertanyaan lain? Oke. Saya coba deh tes kecil-kecilan aja Mbak Yu. Cuman untuk belajar bareng-bareng aja. Nah, ini contoh nih. Oke, sambil lihat di layar, kira-kira dua gambar ini ibu-ibu bisa nggak mendeskripsikan target marketnya? Yang kosmetik gambar A, yang daster gambar B. Monggo, silakan. Langsung open mic aja. Saya mau, siapa yang bisa saya Mbak. Ya, silakan Ibu. Kalau kosmetik kita nawarinya ke anak-anak gadis yang ABG barangkali ya. Kalau yang daster, ibu-ibu itu dasternya juga bukan dasternya ibu-ibu muda ya. Saya pikir untuk yang setengah tua ke atas barangkali seperti itu. Dan ekonominya yang tidak yang menengah ke atas tapi menengah ke bawah. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Good, bagus Ibu. Lebih jauh lagi kalau Ibu punya produk seperti ini, untuk yang kosmetik dulu deh. Kira-kira approach-nya bagaimana gitu kan? Mengenalkan maksudnya kalau mau bikin materi iklan misalnya atau materi konten di Instagram ataupun di Facebook itu bisa nggak dibayangin apa ya yang akan saya bikin kayak Mbak yang yoga tadi, target market saya pemula nih. Kira-kira apa ya konten yang akan aku buat untuk menarik mereka supaya mereka minimal tertarik dulu gitu. Karena memang istilahnya
corong marketing itu kan kalau dari penelitian nih dari 1.000 orang yang sudah kita kena iklan tuh paling cuma 1% yang kena gitu kan. Nanti ada tuh ilmunya gitu. Seperti itu. Monggo kita diskusi yuk Ibu. Dari yang produk A ini kira-kira konten apa ya yang bisa saya bikin gitu? Mungkin kalau yang produk kosmetik buat ABG mungkin yang mau mukanya lebih kinclong, ada produk lo nih ya, mungkin saya diskon sedikit berapa persen dari harga di toko, barangkali seperti itu. Okay. Kalau yang daster itu ini dasternya cakep loh, kayaknya enak, harganya juga lebih murah kalau beli di toko gitu. Kayak gitu. Iya. Ada yang lain mungkin Ibu yang mau sharing? Silahkan langsung open mic. Nggak ada? Kalau pendekatan iklan di sini ya, oke, ada yang masuk. Ada yang mau open mic? Atau saya lanjutkan? Jadi kalau misalnya contoh yang ada, ya silakan Mbak, masuk Mbak. Mungkin untuk yang kosmetik, hal-hal yang bisa ditawarkan itu pertama harganya tidak mahal. Oke. Hasilnya tetap terbaik begitu, dan untuk kulit segala macam jenis cocok. Jadi membuat sesuatu yang bisa diterima banyak orang begitu. Mungkin itu. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain untuk kosmetik dulu. Coba. Jadi ini Halo Mbak. Yes, Ibu. Halo. Silakan. Silakan masuk. Bu Anis. Yes, Bu Anis. Iya, kalau konten kosmetik tuh biasanya itu praktek. Jadi ada buktinya gitu, dipraktekin terus jadi dari pertama belum pakai, kemudian hasilnya gimana, kayak gitu biasanya kalau kosmetik tutorial gitu ya. Gitu, Oke. Bu. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau saya melihat seumuran anak-anak yang menggunakan kosmetik seperti ini tuh lagi apa istilahnya? Istilahnya Mbak? Bukan kuat-kuatnya, lagi sregep-sregepnya memperhatikan diri supaya menarik lawan jenis, ya enggak? Anak-anak ABG kan lagi ceng-cengan, nah kayak gitu-gitu ya, gitu kan. Nah kadang-kadang misalnya dia kan ingin tampak lebih kelihatan gitu kan di antara teman-temannya gitu kan, terus mukanya bersih, cantik gitu kan, menggunakan ini. Nah ini juga bisa jadi bahan apa ya? Saya pikir ini banyak sekali iklan juga yang menggunakan seperti itu gitu kan. Jadi dia melihat ininya istilahnya ngutik perasaannya gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar harga yang murah gitu kan, tetapi ada nilai lain yang misalnya ingin dilihat lebih cantik gitu kan, ingin dilihat aktif gitu, ingin dilihat. Nah itu bisa dipakai untuk bahan iklan gitu. Nah ini bisa masuk ke kemarin ada value propose gitu kan, ada nilai tambahnya dan bagaimana cara kita mengenalkan ke orang-orang seperti itu. Aku lanjut ke sebentar, ini kok nggak bisa diklik. Nah, ini sekarang. Tadi kita lihat produk. Kalau kita punya produk, pasarnya seperti tadi, kita bisa masuk apa dan konten-konten apa yang bisa kita bikin. Bagaimana dengan kalau kita melihat orang yang tadi sudah sedikit-sedikit kita bahas ya. Orang seperti ini, produk apa yang bisa kita tawarkan ya kalau kita melihat atau bertemu dengan ibu-ibu seperti ini gitu, atau mbak yang seperti ini atau bapak-bapak yang seperti ini. Silakan open mic langsung saja, tidak ditulis kalau ada yang mau. Jadi kalau saya ada ibu seperti ini, mungkin dia seleranya seperti ini, kira-kira produk apa ya yang bisa saya tawarkan ke mereka. Monggo silakan Ibu.
Ada yang mau open mic? Eh, saya Mbak nyoba Mbak. Yes, ya Ibu, Nah, monggo. kalau yang kebaya itu Mm-mm. yang kebaya itu kan kalau kita lihat itu kan kebayanya kan yang high class, maksudnya yang bukan brokat-brokat murah ya. Mm-mm. Jadi saya pikir itu kalau yang seperti itu kita bisa tawarin ke ibu-ibu yang senang dengan apa pakaian-pakaian brokat seperti itu ya. Kalau saya sih misalnya ya mungkin kalau seperti saya kan orang Batak itu memang ibu-ibu orang Batak kan paling hobi yang begini-begini nih, yang brokat, yang wah gitu. Mungkin bisa saya tawarin ke teman-teman ibu-ibu orang Batak yang itu pun tapi harus yang menengah ke atas karena kalau melihat kondisi brokatnya gitu ya. Iya, betul. Terus kalau yang kedua, foto yang kedua itu yang mau ditawarin yang sepatunya atau pakaiannya Mbak? Silakan kalau misalnya ada orang seperti itu, Ibu mau kira-kira mau nawarin apa ya? Gitu. Nah, jadi kita balik sama yang tadi. Lebih dengan sepatu kan sekarang kan itu anak-anak kan lagi senang tren-tren sepatu ya. Mungkin untuk anak-anak mahasiswa kita bisa mungkin beberapa koleksi sepatunya terus kita tawarin sepatunya itu karena kan mereka mungkin tidak terlalu mahal sepatunya, kita bisa pangsa pasarnya itu ke anak-anak mahasiswa yang sedang ya baru-baru masuk kuliah mungkin seperti itu. Okay. Nah kalau yang Bapak ini jasnya larang banget sih. Jadi kalau saya jualan apa nih enaknya nih? Lain paling mungkin saya enggak tahu, mungkin dasinya barangkali Mbak atau kalau masalah hobi misalnya, ini aksesoris mobil bisa nggak ya? Jam kayak gitu ya? Ya mungkin ya seperti itu. Kalau yang itu sepertinya agak sulit. Mungkin hanya dipreteli satu-satu, mungkin satu-satu barang yang bisa kita tawarkan. Itu pun mungkin menawarkannya kan bukan ke orang-orang tertentu, tapi memang melihat kondisi yang menengah ke atas barangkali yang suka koleksi dasi atau koleksi jam, mungkin seperti itu Mbak. Terima kasih. Ya, oke, betul. Ada yang lain? Ini Mbak Elvi, monggo silakan. Saya coba sedikit ya Mbak. Yes, Mbak. Saya coba. Yang untuk yang ibu dan anak ini kalangannya menengah ke atas, tapi beliau pun juga sepertinya menyukai busana yang unik dan tradisional ya. Saya mungkin agak kepikiran mau menawarkan aksesoris komplit karena mereka sepertinya suka dengan bepergian kondangan atau ada undangan. Kemudian yang anak muda ini eksekutif muda ya. Eksekutif muda kemungkinan mereka hobi akan gadget dan aksesorisnya. Kemudian yang bapak ini sepertinya beliau ini suka dengan koleksi hobi. Mungkin bisa ditawarkan untuk produk premier dan yang sehubungan dengan koleksi beliau. Itu yang mungkin saya sampaikan. Yap. Ada yang lain, ini saya baca buat dari Bu Elvi nih. Gaun kebaya yang bisa ditawarkan adalah aksesoris yang klop dengan kebayanya, sandal ataupun sepatu. Yang gambar kedua, targetnya adalah anak muda yang feminis seperti tas, sandal. Ya, jadi kita melihat gambar ini saja, kita bisa bayangin ya, kira-kira hobi mereka di apa gitu kan. Kalau anak muda ini, eksekutif muda ini, kita juga bisa melihat gaya pakaiannya gitu kan. Ini mungkin style-style suka yang gaya-gaya Korea kan kayak gitu-gitu ya. Atau ini nanti kalau misalnya anak-anak muda ini misalnya ada tren makanan, misalnya makanan dari Korea, misalnya ini masih suka banget nih, atau minuman-minuman yang sekarang lagi ngetren tuh bubble-bubble kayak gitu kan. Nah, ini nih golongan-golongan mereka juga. Jadi tidak hanya physical fashion-nya aja ya, kita juga dari makanan aja juga bisa melihat nih. Kalau ibu yang berkebaya, pasti dong makanannya ibu-ibu sudah bisa ini nih harus tasty banget, nih nggak bisa nih makan yang nggak sehat, misalnya seperti itu. Ya kan Ibu ya, bisa dilihat dari situ. Nah, jadi ketika kita mau menjual produk itu ada dua cara kita bisa melihat dari produk kita yang kita sudah miliki itu atau
mungkin belum kita ciptakan, tapi misalnya kita mau jadi resellernya orang gitu kan, oh saya mau jadi reseller aja sih, ini produk apa ya yang bisa saya jualkan gitu kan. Ibu-ibu juga sudah harus paham, ini target market dari produk yang akan kita jadikan reseller itu apa gitu. 2, kita bisa membuat produk atau mencarikan produk dari keberadaan orang-orang itu. Oh, itu sukanya apa ya, ininya apa ya, kayak gitu-gitu. Jadi ada 2 sisi yang bisa kita masuk di sana. Nah, ini untuk target market ya. Ganti JBI, yes, siap. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin? Saya tutup share screen dulu. Oke. Nah, kira-kira bisa dibayangkan ya ibu-ibu ya. Jadi misalnya kayak gini, beberapa waktu lalu sebelum COVID itu saya lihat ada banyak komunitas teman-teman yang ikut Ekoprint misalnya seperti itu. Ikut kursus, terus bisa menjual produk Ekoprint. Problemnya adalah ketika ternyata banyak pemain Ekoprint juga gitu kan, yang notabene ini jangan-jangan teman-teman kita sendiri kayak gitu kan. Sama ya Mbak Nana pasti paham itu, kalau dunia crafter itu kan kayak gitu kan, kita ngajarin bikin aksesoris atau bikin softbooks gitu kan, kita harus akan berhadapan dengan teman-teman kita sendiri gitu. Apakah terus-terusan kayak gitu? Kan enggak. Tapi kan kita bisa ngambil angle-nya yang mana gitu kan, ketika kita mau berjualan gitu. Sama-sama Ekoprint, tapi aku mau Ekoprint yang seperti ini gitu kan. Jadi nggak sama dengan temen gitu kan. Atau misalnya oke, saya punya pasar nih, mereka masuk Ekoprint, ada teman yang lain boleh, tapi bisa jadi supplier kita kayak gitu kan. Nah itu kan juga bisa kita gini. Jadi kita itu sesama UKM itu tidak saling apa ya, sering ya kalau di Facebook itu kalau ada yang curcol gitu kan perkara produk ditiru atau produk itu apa kayak gitu kan, itu mungkin kita harus segera stop gitu. Ini tujuan saya mengajar seperti ini juga seperti itu, kita harus stop dengan seperti itu agar kita lebih fokus untuk mengembangkan usaha kita dengan produk kita daripada kita istilahnya memperbesar perasaan nggak enaknya kita kayak gitu kan, itu jauh, apalagi kalau sudah di-cut sama Pak RW ya. Oke, di wilayah ini sudah ada yang jualan donat, jadi ibu yang lain nggak boleh jualan. Aduh, saya sedih banget saya seperti itu. Itu benar-benar kejadian kalau di dekat sini. Itu sayang sekali gitu kan. Bahkan kalau yang ibu di area Batak, kalau di area sana misalnya ada yang jualan nasi Padang kayak gitu, mungkin sudah banyak di jalan gitu juga banyak ya, justru mereka kadang-kadang malah bekerja sama gitu kan, dan nggak masalah dengan teman-teman. Pasti rumah makan satu dengan rumah makan yang lain ada bedanya gitu kan, ada yang ini tuh pelanggannya tuh sendiri-sendiri, ada yang suka ini gitu kan, ada yang nggak suka ini tapi sukanya yang ada di situ kan pasti seperti itu. Karena harus saling dukung gitu kita saat ini gitu kan, kondisi COVID seperti ini kita memang. Mbak, suaranya kok makin kecil. Oke, makin kecil kah? Oke, sudah enggak ya? Ya, itu tentang target market. Jadi keahlian ini nggak serta-merta langsung bisa Ibu miliki dengan hanya 1 jam berbicara di sini. Enggak, itu praktek gitu kan. Kalau saya dulu waktu saya bikin aksesoris, saya tuh suka yang bikin produk dengan biasanya jalan-jalan ke mall, nggak bawa duit secukupnya, ATM ditinggal nanti soalnya tukang kalau sudah jalan ngelihat sesuatu jadi nggak fokus kan gitu kan. Saya harus melihat kalau saya mau pameran atau saya mau bikin produk itu kan saya ngelihat orang gitu kan. Oh ibu ini pakai jilbab, sukanya aksesoris yang seperti apa ya gitu kan. Ibu ini kalau aku bikinin kalungnya mau cocoknya yang kayak gimana ya, dan sampai sekarang tuh masih saya lakukan Bu. Jadi misalnya Mbak yang juru bahasa isyarat nih, pakai jilbab. Saya yakin ini nggak suka nih pakai aksesoris yang
terlalu wah kayak gitu kan. Pasti kan beda ya gitu kan. Ada suka yang simple, kecil, nah kayak gitu kan. Beda dengan karakter-karakter orang yang misalnya, oh dia suka petualang nih gitu kan, dia suka jalan-jalan gitu kan. Pasti dia suka koleksi aksesoris yang lucu-lucu, etnik-etnik, nah seperti itu. Itu beda banget ininya. Jadi fokus kita bisa melihat target market itu untuk itu. Jadi untuk agar kita tahu dampaknya ke apa sih Bu? Dampaknya adalah modal kita. Jadi kalau saya nggak pandai-pandai melihat pasar saya, misalnya saya bisa melihat, oh lagi ngetren aksesoris ini nih, gitu. Terus saya memaksakan diri untuk bikin, misalnya, oh Syahrini kemarin kan sempat tuh bikin jepet yang ada di sini, gitu kan. Nah, tapi kalau saya pangsa pasarnya ibu-ibu berjilbab, masa saya jualan cepet yang ada di sini? Nah kayak gitu kan nggak cocok gitu kan. Saya akan lebih fokus bikin bros aja. Toh masih yang kebutuhan orang yang pakai bros masih banyak gitu kan. Karena apa? Saya akan berpikir modal. Nanti kita ke review stream nih, masuk ke situ nih. Bagaimana kita bisa membaca ini? Karena saya akan cek modal saya bagaimana gitu kan, cocok nggak untuk menjual produk-produk gitu. Kalau nggak cocok ya nanti kita buang-buang duit aja gitu kan. Karena kita juga harus mikir profit juga. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk target market, bisa saya lanjut ke ini ya, materi tentang membaca peluang usaha. Boleh ya? Lanjut ya? Boleh. Silakan Mbak. Oke. Ini kemarin saya langsung masuk gini. Peluang usaha. Kenapa dibacakan peluang? Kenapa apa bedanya peluang sama ide? Nanti kita diskusi di situ. Kadang-kadang kita merasa ini peluang, tapi ternyata itu hanya sebuah ide gitu. Kadang-kadang karena kalau kita sudah terbiasa punya sesuatu gitu kan di kepala itu isinya kan, oh ya diginiin bisa, oh ya tak giniin bisa gitu kan. Mana yang bisa kita eksekusi itu tuh perlu pertimbangan gitu kan. Makanya kalau saya punya buku khusus untuk peluang-peluang apa yang muncul terutama di ide atau saya lihat. Tapi saya tulis dulu gitu kan, karena belum tentu itu bisa saya eksekusi saat ini gitu kan. Nanti kita jalan. Contohnya ini saya share screen, kita diskusi dulu sebelum masuk ke sana. Kita membaca peluang. Jadi slideshow kurang. Jadi nanti kita akan berbicara ini, langsung aja. Kita berbicara tentang sebuah peluang. Secara sederhana, kita bisa membayangkan peluang itu definisinya apa. Pengertiannya peluang adalah kesempatan yang didapat oleh seseorang, baik secara mandiri atau dari orang lain. Misalnya mandiri itu, twing, gitu kan, di kepala langsung muncul nih, gitu kan, ide, gitu kan. Atau dari orang lain gitu kan, misalnya, oh saya melihat Bapak ini kayaknya ini ya, ada peluang nih gitu kan. Seperti itu. Misalnya, oh jalan-jalan ke mall, oh lagi ngetren ini ya, oh peluang nih. Nah kayak gitu-gitu ya. Baik secara ide ataupun dari mandiri yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kita. Ini kita berbicara tentang bisnis, jadi tujuannya adalah sebuah keuntungan, uang atau kekayaan, profit seperti itu, dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Terlalu teoritis. Saya lanjut saja karena pasti teman-teman sudah paham. Ini kenapa tidak bisa di sebentar. Saya kenapa? Nah, bagaimana dengan ide? Apakah peluang sama dengan ide? Yuk, mari kita diskusikan. Kalau ide dan gagasan atau peluang. Kalau ide itu bisa saja misalnya saya punya ide nih mau ngecat rumah saya gitu kan, atau saya punya ide kita mau pergi kemana. Itu ide.
Tapi kalau peluang itu ada tujuan, ada bisa dijadikan usaha ya. Itu bedanya ya. Nah, ketika kita menjalankan usaha itu yang meletik di kepala itu kategori yang mana, ide atau gagasan gitu. Nah, itu yang perlu kita saya stop ya, yang perlu kita istilahnya kita definisikan gitu kan. Jangan sampai setiap yang keluar di kepala itu langsung kita eksekusi. Jangan-jangan itu nanti di kemudian hari kita menyesal gitu kan. Artinya seperti ini, misal aku jualan aksesoris nih gitu kan. Itu ya ada, aku kepingin pakai Swarovski. Kayaknya lucu ya pakai Swarovski. Udah kita bikin. Tanpa kita memperhatikan pasar kita tadi gitu kan. Pernah itu saya bikin kayak gitu. Pasar saya adalah ibu-ibu jilbab kelas maksimal harga aksesoris itu 100.000. Jadi dulu waktu saya pameran di Malioboro Mall itu, saya tuh ada harga yang karena menengah ya, pokoknya menengah pinggir-pinggir, menengah agak naik ke atas sedikit atau menengah ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya harga saya kemahalan waktu itu tahun berapa ya? 2012-an lah, 2014-an, 2012 sampai 2014. Itu kalau orang bilang harga netral semua itu 35.000. Jadi kalau harga 35.000 itu mereka bilang kemahalan, saya ada tuh harga yang 15.000 sama 25.000. Karena saya tidak pandai berhitung gitu atau malas aja berhitung. Jadi saya sangat menghindari harga-harga yang terlalu jelimet. Misalnya 195.000, 199.999, kayak gitu-gitu saya nggak begitu suka dengan harga-harga yang harga tuh waktu itu jualan tuh ada 25.000, 35.000, 45.000, 75.000 sama 105 itu saya sukanya yang 55 di belakang gitu. Kenapa? Saya ada feeling di situ. Harga itu harus ada 5. Saya loh ya. Jadi kalau 105, 115, kadang-kadang saya ambil yang seperti itu. Nggak tahu kenapa, itu feeling aja gitu kan. Jadi kalau harga ini nggak masuk, saya masuknya ke sini gitu kan. Harga ini adalah sumber gini, saya membacanya sebagai saya dapat duitnya dari mana gitu kan. Kalau harga segini tidak masuk, berarti saya punya harga yang segini. Nah, seperti itu. Nah, pernah saya tuh membuat waktu itu lagi booming-boomingnya ake. Saya bikin aksesoris dengan ake yang harganya satu butirnya aja sudah 75 gitu kan, 85 gitu kan. Ketika saya bikin aksesoris gitu kan, nggak laku, pasar saya nggak masuk. Pasar saya nggak masuk karena kan nggak mungkin itu kan nanti ditambahin manik-manik yang lain kayak gitu kan, sudah harganya sudah dari itunya aja sudah 80-an gitu kan. Jadi saya waktu dulu boomingnya ake itu tuh saya sirik banget ya, sebel banget gitu kan, karena apa? Itu merusak pasar gitu. Buat saya, karena orang kan bermain ake jualannya nggak yang realistis ya. Saya mungkin bisa beli bahannya, tetapi ketika saya olah, saya tidak bisa menjualnya lagi dengan harga yang lebih tinggi karena ada orang yang bisa bikin seperti itu dengan harga yang lebih murah gitu. Nah itu pengalaman ake itu 2014 ya, itu habis pemilu saya tahu itu saya turun gitu karena saya tidak bisa head to head bersaing dengan pola seperti itu. Misalnya kayak contoh sebelum masa ake itu saya tuh beli batu di Kalimantan di Martapura itu harganya 10.000, batunya sama. Pas lagi booming ake itu harganya 350.000. 350.000 itu masnya tuh yang berjualan tuh ini tuh lihat Mbak, titik-titiknya itu bentuknya seperti ini yang oke, please Mas, itu aku beli pernah kemarin tuh harganya bentuknya sama sekali, itu harganya 10.000 Mas. Oh nggak bisa Bu, ini lah kayak gitu. Saya nggak bisa jualan yang kayak gitu. Makanya saya merasa bisnis yang seperti itu, yang berjualan
irasional seperti itu nggak tahan lama, kayak tanaman apa yang gelombang cinta apa kayak gitu, dan orang tergiur aja membeli seperti itu hanya karena keinginan aja ya gitu kan, seperti sekarang lagi ngetren Brompton untuk sepeda kayak gitu kan, pada ini itu bukan bisnis yang real buat saya, itu sesaat aja gitu kan. Nah jadi ada ide, ada peluang gitu kan, belum tentu apa yang saya pikirkan itu itu bisa jadi apa peluang usaha gitu kan. Nah, saya share lagi nih, kita coba bedah-bedah yuk, cari bisa menciptakan peluang dengan saya men-share kasus aja deh. Saya bikin kasus. Kenapa nggak bisa diklik? Oke, keluar. Oke, bagaimana membaca peluang usaha? Ada kasus nih, nanti langsung open mic aja atau langsung ditulis di chat ya, boleh. Kasus pertama bisa dibaca teman-teman. Ibu Rosa, tinggalnya di Yogyakarta sejak lahir. Dia tinggal di tengah kota Jogja, di mana kota itu adalah kota pelajar. Banyak mahasiswa dari luar kota tinggal di sekitar rumahnya. Nah, kira-kira apa peluang yang bisa kita jadikan usaha nih? Catering, Mbak. Catering. Atau kalau nggak warung makan. Warung makan, catering, oke. Laundry. Laundry, oke. Buka kos-kosan. Buka kos-kosan, kalau yang punya modal ya Bu ya. Punya rumah tanah, yes. Oke, apalagi? Kos-kosan, fotokopi, warmindo, fotokopian. Counter HP, counter Counter pulsa. HP. Oke, saya tanya, kalau semua punya pemikiran yang sama dengan ibu-ibu, bisa nggak nyari peluang yang beda gitu? Yang kos-kosan itu pasti orang-orang udah 11 anak pasti juga bikin kos-kosan ya. Catering, tetangga sebelah juga udah bikin catering. Gitu. Tapi kira-kira coba deh out of the box-nya dikeluarin. Kira-kira apa ya gitu? Mulai dulu, jangan ambil usaha yang sudah ada. Coba Ibu kira-kira apa deh? Bimbingan skripsi. Oke. Jasa translate jurnal Inggris. Jasa translate. Ini buat mahasiswa yang ini ya. Ada yang lain? Layanan bersih-bersih kamar anak kos. Hello, ada banyak yang salon, Mbak. Sekarang. Salon datang ke rumah. Salon datang ke kos-kosan gitu ya? Iya, okay. Betul. Tempat nongkrong pakai wifi, oke. Apalagi tuh? Jadi kalau kita nggak mau disaingi gitu kan, carilah peluang-peluang yang beda gitu kan. Beda habis gitu disaingi. Ya memang realita seperti itu. Tempat laundry coin sekaligus kafe dan wifi. Laundry coin itu yang cetek ya, habis gitu keluar yang ini gitu ya. Perlengkapan kos-kosan murah bisa. Bagus. Jadi ini buka coffee untuk meeting mahasiswa. Mahasiswa tuh sekarang tugasnya banyak dan pulangnya malam-malam. Saya punya ponakan soalnya. Antar jemput ke kampus, yes. Latih diri kita untuk mencari peluang sekreatif mungkin gitu ya. Jangan sama orang gitu. Oke, kasus kedua. Nih. Ibu Anita adalah seorang ibu rumah tangga, dia memiliki anak yang masih kecil. Dulu dia kuliah di Fakultas MIPA. Karena kesibukannya mengurus bayi, dia tidak bisa bekerja di luar rumah. Namun dia mau memiliki penghasilan sendiri selain dari suami. Oke, kira-kira peluang apa yang bisa kita ide-ide itu muncul? Les MIPA. Oke. Ada yang lain selain les? Buka ini Mbak, buka jasa penitipan anak sekaligus bisa nungguin anaknya sendiri. Oke, yes. Ada yang lain? Disesuaikan Jualan dengan makanan kondisi kecil. ya? Jualan makanan kecil. Dititipin di warung-warung. Ya, buka toko online, betul. Kios sembako, makanan sehat. Anaknya bisa dijadikan iklan ya, gitu kan. Oke.
Bikin channel YouTube tentang MIPA. Good. Yes, Mbak Yo. Aku tunggu channelmu, Mbak Yo. Bikin alat edukasi untuk anak-anak sekolah tentang MIPA. Senasib. Buka kursus online, yes. Oke, good. Nah, seperti itu. Bisa kita tumbuhkan lagi jadi YouTuber. Jadi bisa YouTuber tentang perkembangan anak, tentang ini kayak gitu kan. Saya ada itu teman ya, Nyon Sewu, bukan apa-apa. Kebetulan memang dia punya anak yang berkebutuhan khusus gitu. Saya yakin ibu yang dianugerahi seperti itu tuh pasti struggle-nya minta ampun. Saya pasti salut gitu kan. Dan dia bikin tuh cerita-cerita gitu kan. Sehingga apa pengalamannya dia itu bisa di-share ke orang. Lah itu keren banget. Itu keren banget. Dibikin kayak YouTube gitu perkembangan dan bagaimana ininya. Wah, itu keren banget. Jadi YouTuber. Nah, oke. Kasus ketiga. Anton suka sekali traveling. Setiap tahun dia menjadwalkan perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri hanya untuk menikmati keindahan alam dan liburan. Namun, pasti ada biaya ya yang dikeluarkan. Dia hanya seorang pekerja freelance yang tidak punya penghasilan tetap atau gede. Nah, kira-kira dia ini peluang yang bisa dia jadikan duit gitu. Kita bilang peluang tuh berarti kita bilang duit. Apa yuk, Ibu, monggo. Bikin buku tentang perjalanan traveling, yes. Jasa titip nggak? Jasa titip, yes, just tip. Saya ada temen tuh, dia tuh jualan di Facebook, cuman just tip aja, ya Allah, please. Itu ini loh, gitu kan, dia orang Solo tuh. Jual fotonya ke majalah, jadi YouTuber traveler. Nah, ada lagi. Yes. Nah, salah satu cara untuk membaca peluang itu seperti itu. Kondisi kita saat ini bagaimana, dan itu kita mengambil celah-celah peluang di kondisi seperti itu gitu kan. Dengan kemampuan kita, misalnya aku tuh nggak punya banyak duit nih gitu kan. Aku nggak berani main bisnis yang resikonya gede, misalnya saya mau mendapatkan penghasilan tapi dengan resiko yang nggak banyak gitu kan. Artinya kalau resiko yang banyak itu misalnya terlalu menggunakan modal yang banyak gitu kan, atau terlalu harus keluar rumah yang jauh gitu kan, meninggalkan anak-anak. Nah, itu apa sih yang bisa kita buat untuk itu? Nah, gitu. Bikin podcast gitu. Saya belum melihat ya ibu-ibu bikin podcast gitu kan, keren. Ibu, kemarin saya sudah bilang belum ya? Sudah belum ya? Mbak Yu, aku diingetan Mbak Yu. Aku pernah bilang tentang Lek Damis, YouTube. Sudah belum Mbak Yu? Belum. Memang idealnya ketika kita mau bikin sesuatu kan kita harus riset dulu nih. Termasuk saya juga kayak gitu. Jadi Jendra mungkin saat ini karena produk saya aksesoris itu realistis, ini bukan makanan pokok untuk COVID ini. Jadi untuk jualannya mungkin memang belum saya maksimalkan lagi gitu kan. Tapi kan waktu itu saya harus melihat nih untuk bikin channel itu nggak mudah. Saya bikin dengan riset ya, orang saat ini sukanya apa gitu kan, materi apa yang bisa saya bikin gitu. Tiba-tiba di timeline YouTube saya gitu kan muncul channelnya namanya Lek Damis dari Cepu, twing gitu kan. 1 bulan dia bikin itu followernya itu sudah 50.000 jawabannya. 1 bulan dia baru bikin kayak gitu, followernya sudah 50.000. Dan kontennya apa, saudara-saudara? Kontennya tuh receh banget, ya ampun. Dia review nasi pecel di tetangganya yang jualan nasi pecel gitu kan. Dia review, ini daun, ini gitu. Itu yang kayak gitu tuh simple. Artinya apa? Oh, kita bisa bikin konten-konten tuh yang nggak harus
terlalu berat gitu ya, konten-konten saat ini yang ringan, yang bikin orang yang enak dengan suasana COVID itu menjadi segar, ceria, nah kayak gitu-gitu sekarang laku banget tuh gitu kan. Kak Ucup Klaten, iya Bu, Kak Ucup Klaten, Ibu tahu nggak sih Kak Ucup Klaten tuh siapa? Beliau itu yang bikin alat display saya di rumah. Saya kenal dia sebelum dia jadi YouTuber. Saya ngobrol-ngobrol kayak gitu sama dia. Oh ya, salah satu channel yang bisa dipakai untuk dongkrak jualan itu YouTube dan yang lain-lain sampai gitu. Baru setahun yang lalu itu sekarang dia sudah miliarder ya. Udah bisa beli Alphard buat siapa namanya? Mbah Minto. Gila, saya waktu sudah lama nggak ngikutin dia gitu kan. Jadi saya kenal dia itu, saya pesen lemari di dia gitu kan, karena dia bikin lemari kayak gitu dari Klaten kan gitu. Jadi untuk display pameran saya gitu kan. Ya terus begitu dia bikin video-video yang iseng aja gitu kan, sesuka-sukanya dia gitu kan. Terus habis itu boom gitu kan. Terakhir Mbah Minto sudah naik ke Alphard. Halo. Ya Allah gitu kan. Nah itu salah satu peluang-peluang yang bisa kita ciptakan gitu kan, bisa kita ini dilihat dari kondisi kita saat ini. Nah, saya langsung intip channelnya Letamis. Hai Bayu, oke. Jangan nangis Bombay ya kalau lihat followernya, subscribernya. Itu baru Mbak, channelnya dia itu Mbak. Udah upload 80 video dalam 1 bulan. Dan followernya berapa Mbak? Coba cek. Subscribernya. Dan aku nonton sampai habis ketika dia review beli nasi pecel. Ya ampun, receh banget kan saya tontonannya. Itu bisa jadi berarti jadi YouTuber itu harus rajin bikin konten. Iya, gitu kan. Karena untuk memaintain follower mereka ya, subscriber mereka ya, melihat keinginan, memenuhi keinginan tahunya mereka, memenuhi ini biar mereka datang lagi ke channel kita gitu kan. Kita harus tahu kasih apa ya. Ya kayak artis-artis itu bikin ya gitu. Tapi bisa kok kita mention seperti itu. Jadi itu membaca peluang dari kondisi. Sementara kita bisa juga, kita sudah punya produk nih Mbak, aku udah punya produk. Terus bagaimana aku bisa membaca peluang dari produk-produk aku langsung ini ya. Jadi peluang yang kita ciptakan itu bisa istilahnya kita bikin bulanan, kita bikin tahunan gitu. Sebentar, saya cek PPT saya. Jadi salah satunya ini saya share screen dulu. Menciptakan ini. Share screen kurang. Hilang. Nah ini. Kita menciptakan peluang kalau kita sudah istilahnya misalnya punya produk. Artinya apa? Peluang ini sebentar. Saya quit dulu. Jadi kita misalnya punya produk nih puding, katakanlah puding saya gitu kan. Saya kalau sudah memutuskan untuk jualan puding, saya dapat duitnya dari mana aja sih gitu kan. Revenue stream. Teman-teman harus bisa nih menjabarkan gitu kan. Artinya mungkin kalau saat ini belum bisa saya munculkan, mungkin bisa ditulis dulu di bank peluang tadi tuh, bank ide gitu kan, bank ini. Contohnya seperti ini. Jadi sebelum waktu saya memulai puding itu, awalnya tuh saya kan bikin puding yang waktu saya bikin puding itu belum ada tuh puding yang di Jogja yang ngetren yang maksudnya yang sudah lama itu puding Sagan. Jadi kan memang kita harus riset pasar dulu. Siapa yang di Jogja pemain puding yang kelihatan sekali. Sagan. Puding Sagan, Ibu tahu ya, Istana Puding.
itu biasanya jadi rujukan orang untuk kasih oleh-oleh atau kalau istilahnya apa nengok orang sakit misalnya seperti itu kita bawanya belinya itu gitu kan. Biasanya orang kan itu, dan itu sudah lama waktu saya masih mahasiswa itu sudah ada. Nah, ketika saya bikin puding itu saya juga mikirnya kayak gitu. Awal saya bikin pikiran saya mau masuk ke beberapa toko-toko jajanan pasar di Jalan Magelang, gitu kan? Ada kan toko-toko yang bisa dititipin jajanan pasar kayak gitu kan? Saya sudah survei tuh, harga saya sudah masuk dan mereka mau itu, tapi belum yang cup. Saya menawarkan tuh waktu itu ada sampai 8 tempat yang mau dititipin tempat saya dengan syarat jam 3 pagi sudah harus ada di sana produknya. Gitu kan. Nah, kondisi saya waktu itu saya punya anak, gitu kan masih bayi, kayak gitu kan saya nggak bisa bayangin. Waduh, aku kalau mau store ini waktu itu kan belum punya lagi mulai awal nih, aku tuh belum punya karyawan, gitu kan belum punya kurir, gitu kan belum berpikir yang harus di mana. Kayaknya nggak mungkin deh saya harus store di beberapa tempat jam 3 pagi kayak gitu. Itu kan berarti pangsa pasarnya kan untuk jajan pasar ya, harganya murah gitu kan. Saya nggak mau masuk ke sana gitu kan. Saya nggak mau masuk area sana. Saya mau produk saya ini dibawa orang cantik, terus bisa dipakai untuk oleh-oleh, bisa dipakai untuk istilahnya kalau orang nengok apakah orang sakit atau orang habis melahirkan seperti itu pantas gitu kan, dan bisa dijadikan hantaran gitu kan. Saya mau nih kayak gitu kan. Berarti kan saya berpikir yang pantas seperti itu tuh yang bagaimana gitu kan. Kalau mau nengok, bayangin kalau mau nengok orang sakit gitu kan, zaman dulu kan bawa rambutan 1 kresek 1 kilo kayak gitu ya. Sekarang kan misalnya bawa mangga 1 kilo itu isinya cuma 2, kadang-kadang 1 kayak gitu kan, saru gitu ya. Atau jeruk gitu kan, misalnya 1 kilo itu kan sekarang tuh dikit banget gitu kan. Nah, kalau bikin parcel kan juga belum nggak umum kan gitu kan. Nah, saya bikin tuh gitu kan, puding itu dimasukkan ke box, ditata 1 box itu isinya 12 cup atau 1 loyang gitu, loyang yang panjang gitu kan. Nah, ini bisa dipakai untuk oleh-oleh, bisa dipakai untuk hantaran, bisa dipakai untuk nengok orang gitu kan, pantas gitu kan. Jadi nggak yang ya, berarti kan kelasnya saya langsung masuk kelas ini yang saya sasar gitu kan. Nah, peluangnya apa aja gitu kan. Awal waktu saya branding itu saya mikir berarti saya harus branding, saya harus ini kayak gitu kan. Saya jalanin itu, Bu. Terus saya mulai jadi produk saya ini bisa saya jual untuk apa? Ini gitu kan. Selain itu, saya tulis tuh, saya bisa saya pernah masuk ke Carrefour gitu, Bu. Jadi saya punya 1 cooler gitu kan yang puding saya ada di sana, tapi sekarang udah keluar gitu kan. Enggak apa-apa. Jadi puding saya selain saya jual itu bisa saya masukkan ke alternatif isi dari snack box. Kerjasama sama catering untuk pengganti buah, nasi box. Ketika Ramadan saya bisa bikin parcel puding yang cantik untuk ulang tahun. Untuk ini, nah ini adalah revenue stream. Jadi ibu juga harus paham nih, saya dapat duitnya dari mana aja gitu kan. Jadi tidak melulu yang dipikirkan iklan gitu ya, tapi saya juga harus iklannya tuh harus tepat juga gitu kan. Ini bisa buat apa gitu, untuk ulang tahun, untuk ini gitu kan. Nah, produk-produk yang akan ibu jual atau yang sudah ibu jual itu bisa nggak dibikinin list revenue stream-nya. Nah, untuk melihat ini kita juga bisa melihat tadi saya share screen tentang harian, mingguan. Ini maksudnya apa? Peluang-peluang itu gitu kan, kita bisa nguliknya itu dari kejadian-kejadian harian. Misalnya
kalau untuk harian itu produk kita itu bisa dipakai nggak sih gitu kan? Karena ini masker gitu kan. Masker itu bisa dipakai untuk harian gitu kan. Dalam satu hari orang ganti-ganti masker kan harus gitu. Karena bisa juga kalau hari ini dipakai besok dipakai lagi itu kan sudah kontaminasi gitu kan. Oh, berarti saya bisa nih promo ini. Atau untuk nasi apa maksudnya waktu anak sekolah itu misalnya untuk makan siang gitu kan. Untuk snack gitu. Terus maksud saya ada nggak event-event yang harian, mingguan, bulanan, tahunan kita bisa lebih jelas bisa lihat nih. Misalnya dalam 1 tahun ada event-event apa sih yang bisa kita jadikan sumber pendapatan gitu kan. Kalau produk itu juga bisa jelas dari tahunan itu misalnya dari libur tahunan, misalnya ada tahun baru, ada lebaran, ada Ramadan, ada Natalan, ada itu tahunan gitu. Hari-hari apa nasional gitu kan, hari-hari libur nasional, hari ini. Nah, itu bisa tuh kita bikin paket-paket yang sesuai dengan itu. Peluang apa yang bisa kita buat? Peluang apa yang bisa kita ciptakan? Berdasarkan lokasi misalnya. Kalau saya jualan masker misalnya, di Indonesia ini kan banyak sekali, ada orang Jakarta, ada orang Bandung, ada orang Kalimantan, ada orang ini. Bisa nggak saya bikin masker yang tidak hanya batik asli Jogja aja, tapi saya juga beli tuh yang apa motif-motifnya lokal daerah, gitu. Bisa nggak? Nah itu salah satu ini. Jadi saya bikin masker, tapi saya melayani apa pelanggan yang dari sana seperti itu. Budaya, dari budaya kita bisa nggak di Indonesia ini kita tuh tinggal apa berbeda-beda budaya, berbeda-beda agama gitu. Yang seharusnya kita tuh bersyukur dari sini tuh kalau kita bisa mengopeni atau apa ya, itu tuh kita bisa ya kayak Korea gitu loh, menghargai budaya gitu kan. Orang Jawa katakanlah dari mulai hamil sampai orang meninggal yang sekian tahun harinya, sekian tahunnya gitu kan, 10 tahun atau mungkin windu, nah kayak gitu. Itu kan ada kegiatan-kegiatan budaya banyak sekali gitu kan. Kalau kita menjual produk, event-event ini mana yang bisa kita masuki? Itu sebuah peluang gitu kan. Misalnya kalau aku puding gitu kan. Ini misalnya aku membuat puding untuk ibu hamil biar dia sehat, ini kan bisa jadi bahan materi juga untuk sumber peluang ataupun juga sumber iklan gitu kan. Seperti itu. Atau orang hamil ya bisa masuk ke pudingnya. Ibu yang sudah barusan melahirkan juga bisa nih masuk gitu kan. Terus anaknya gitu kan bisa masuk nih juga gitu kan. Nah, ini kan peluang. Jadi kan kita bisa melihat, oh aku bisa bikin puding yang gitu kan untuk karakter anak atau apa nanti ulang tahunnya gitu kan. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita bisa menarik peluang gitu kan. Nah, kalau saya seperti ini saya tulis, Bu. Bikin aku bisa jualan di di area ini, bisa di area ini gitu kan, bisa masuk ke ini gitu kan. Kalau area agama misalnya, saya kalau puding selain bikin parcel lebaran juga bikin parcel Natal gitu kan. Ini peluang juga kan, nah seperti itu. Nah, itu juga bisa gitu kan. Karena kita tahu paham masyarakat kita itu bagaimana gitu kan, dan kebutuhan apa yang bisa kita masuki gitu kan. Jangan sampai ini dipenuhi oleh produk-produk lokal luar negeri, produk-produk murah-murah dari ini gitu kan. Sesungguhnya itu kalau misalnya dikelola gitu, itu bagus sekali untuk ekonomi masyarakat gitu kan. Misalnya kalau orang dari menikah itu ya, prosesi menikah orang Jogja misalnya itu kan aku dikoreksi Mbak Yu kalau salah Mbak Yu, kan ada yang sebentar. Ada kayaknya apa sih Mbak, tonjoan, ada
apa Mbak Yu, misalnya ada kayak seserahan, ada ini. Nah, ini kalau misalnya dipenuhi oleh produk-produk lokal yang bagus-bagus ya, cantik-cantik, itu sesungguhnya bisa kita masukin gitu. Sesungguhnya banyak sekali peluang tinggal kita tuh mau ambil angle yang mana gitu kan. Sehingga ini banyak sekali nih kalau teman-teman UKM yang saya tahu gitu kan. Kalau ditanya tentang masalah gitu kan, masalah usahanya apa? Selalu jawabannya marketing, pemasaran. Dia tuh punya produk, tapi nggak bisa masarin gitu kan. Masalahnya bukan bagaimana cara memasarkan. Jangan-jangan kita nggak bisa membaca nih peluangnya itu ada di mana sesungguhnya gitu kan. Ya nggak sih? Gitu. Diskusi dulu deh. Kayaknya saya terlalu banyak ngomong. Ayo Pak Yodi, diskusi dulu. Monggo silakan kalau mau ada yang tanya atau menanggapi pemikiran saya ini gitu kan. Sesungguhnya dari produk kita, sesungguhnya kita tuh bisa ngambil peluangnya dari banyak hal gitu kan. Dan itu bisa dijadikan sumber iklan gitu kan, satu sumber pemasukan seperti itu. Monggo silakan. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Saya akan menanggapi. Siap Mbak Ajiko, Ibu Ajiko. Ya, kalau untuk peluang sebenarnya itu kalau kita kreatif dan kita inovatif pasti bisa. Betul. Contohnya kemarin saya di Solo itu kan baru viral dengan sego yang dibungkus dengan daun jati. Oke. Ya, itu di Solo itu baru viral sekali dan ponakan saya menginformasikan WA, Tante coba di Jogja dicoba buat nasi yang dibungkus dengan daun jati dan itu saya lakukan. Tetapi saya membuat judulnya sego gurih jumput godong jati dan ternyata itu di instansi itu diterima. Saya sampai saat ini dan besok pun masih membuat sego gurih jumput. Saya karena itu jumput jadi cuma dijumputi menunya sedikit jadi saya dengan judul itu ternyata viralnya sangat banyak yang menerima. Dan itu berkali-kali di Bapeda saya sampai 2 kali di bagian umum terus di puskesmas itu sampai besok pun mereka minta untuk 17-an itu dia ada acara kecil juga minta sego gurih jumput godong jati itu pengalaman saya. Saya ingin coba saya mencoba ini kira-kira bisa masuk enggak ya, ternyata diterima karena ada kekasannya itu daun, kita buatnya itu dari daun. Mungkin orang bisa membuat nasi gurih itu bisa, tapi kita mencari peluang yang khas ki opo yo sing paling khas yang bisa menarik konsumen tuh apa. Nah saya itu pakai lembaran daun jati dan saya tutup dengan daun pisang. Kalau daun jati untuk bungkus makanan kan nggak bisa. Terus saya tutup dengan daun pisang. Nah, saya tutup lagi dengan daun jati. Itu sangat viral dan banyak yang suka. Itu aja matur nuwun. Matur nuwun Bu Ajiko. Padahal itu cuma nasi gurih ya Bu ya? Iya, nasi gurih dengan kita beri kering kentang, abon, ayam serundeng. Nah, serundeng kapan itu kita juga harus coba ini. Belinya di mana Bu? Jadi kepingin nih. Enggak, oke. Monggo pinara wonten Purwanggan. Ayo. ya betul itu. Salah satu contoh peluang gitu kan kita bisa ini. Terus nanti misalnya kan kalau peluang itu usaha itu kan nanti ada peak kayak gitu kan. Terus ada masa-masanya turun nih kayak gitu kan. Nah, sebelum masa-masa turun gitu kan, saran saya Ibu Ajiko tuh juga harus sudah kira-kira peluang apa nih yang bisa dimasuki gitu kan, atau inovasi apa yang bisa dibuat untuk jadikan peluang gitu. Itu kalau memang saat ini belum bisa dieksekusi, ditulis dulu, ditulis di buku. Buku peluang gitu kan, artinya buku ide-ide peluang kayak gitu kan. Nah itu bisa dibikin nanti kalau lagi turun itu bisa apa istilahnya, bisa kita nggak mati gaya gitu kan. Kita tahu habis gitu jalan kita tuh mau kemana sama jalannya kayak bener. Jadi kalau kayak
masker kemarin tuh ya, masker Iya, mungkin masker gitu membooming. awal-awal ini gitu kan. Sekarang semua orang hampir semua pemain masker nih. Bahkan yang pengrajin penjahit pun juga bisa bikin masker sendiri. Nah, apa nih yang bisa kita lihat? Oh, bikin masker untuk temanten. Oh, bikin masker untuk ini. Nah, ini adalah sumber istilahnya sumber peluang dan sumber duit juga. Nah, itu kalau misalnya belum bisa kita eksekusi, one day mungkin kita bisa mewujudkannya seperti itu. Ada yang lain mungkin? Monggo silakan. Oh ya, ini Mbak, waktu saya dengar daripada YouTuber gaming, oke. Adalah viewers durasi 10 menit untuk dapat hasil yang baik. Oke, sekarang lagi ngetren ngasih oleh-oleh abis nyumbang isinya jajan pasar di packing dalam besek cantik seperti di Beringharjo juga model hantaran menggunakan tas dari bahan pandan. Iya gitu. Kita gunakan aja tempat-tempat yang bahan-bahan yang lokal seperti itu. Nah, ada yang lain? Tambah ya silakan. Mbak ya, Yes, saya mau nambah lagi pengalaman. Ya, monggo. Bisa? Boleh. Ini pengalaman saya berkali-kali selama pandemi COVID, ya puji Tuhan untung berjalan terus ya. Saya di samping nasi box saya tuh sebenarnya view-nya itu di snack box. Saya udah 11 tahun menekuni snack box ini. Kalau nasi itu baru-baru aja. Nah, snack ini saya mempunyai kekasan sendiri, yaitu roti gulung, maskovis, dan sus kotak. Nah, kemarin waktu ada hantaran-hantaran, saya persis seperti yang disampaikan oleh Mbak tadi, saya membuat hantaran seperti itu untuk temanten. Jadi, orang yang diberi hantaran itu, sus kotak itu langka. Saya membuatnya beda sekali dengan yang lainnya. Nanti saya viralkan, saya contohkan di itu grup itu, saya punya beberapa contoh hantaran itu. Saya membuat seperti itu juga. Jadi khasnya saya itu Songgobono, aneka macam sus, roti gulung, maskovis. Nah, itu yang selalu saya pegang sampai saat ini. Yes. Ya, itu. Jadi kita itu tidak akan mati gaya juga dengan satu peluang, tetapi kita harus mempunyai beberapa peluang. Oh, saya punya passion untuk snack. Snacknya kita kuati supaya tidak roti gulung itu macam-macam roti gulung, banyak sekali orang membuat roti gulung. Tetapi kita harus punya ciri khas roti gulung tersendiri. Ada yang bilang roti gulung saya hampir mirip dengan Meranti. Tidak usah ke Medan, tetapi ke Purwanggan ada roti gulungnya Mbak Retno di situ. Monggo, rekan-rekan yang di Jogja, silahkan untuk bisa main di Purwanggan. Ya, itu banyak sekali roti gulung yang menggunakan roti gulung saya. Dan sus kotak itu beda sekali dengan, mungkin dari saya tok model sus kotaknya itu. Sus yang dikasih mayones, dikasih abon, kita tutup lagi dengan sus, atasnya sama pure keju, dan nanti kita sajikan dengan selada. Itu banyak sekali yang menyukai. Itu karena pengalaman dari kegagalan, saya malah jadi membuat sus kotak itu. Itu pengalaman kegagalan saya, malah sekarang membooming itu sus kotak di instansi. Oke, itu ya seperti aja, itu. Jadi mungkin yang lainnya. Sami-sami Ibu matur suwun juga. Jadi memang seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita sudah niat insun buka usaha, jadi kita harus komit misalnya mau jualan kue-kue tadi gitu kan, kita harus tahu nih jualannya tuh kemana-kemana gitu kan. Nah kemana-kemananya bisa dilihat dari situ. Pertama event-event tahunan, kedua event-event budaya itu sangat banyak sekali. Kita mau masuk di mana itu untuk bikin kue untuk hantaran akekah juga bisa kan Bu gitu kan? Bisa, ya. Untuk misalnya manten gitu kan, selapan saya mau bilang kayak gitu, bayi yang ini. Nah jadi teman-teman seharusnya kita bersyukur gitu kan,
manusia Indonesia itu yang berbudaya itu tuh dari hamil awal sampai mungkin meninggal itu tuh ada event-event banyak yang bisa kita ambil peluang-peluangnya gitu. Bahkan kalau lagi hamil itu kan ada yang 4 bulan, 7 bulan gitu ya. Bisa masuk gitu kan. Bisa ada acara-acara event gitu kan. Nah, apa yang gitu? Ini pasar kita luas sekali gitu kan. Tanpa kita harus misalnya berpikir jadi kadang-kadang kan merasa kalau sukses tuh yang sudah ekspor misalnya. Kalau sukses tuh yang sudah punya toko di beberapa tempat atau punya franchise di mana-mana kan belum tentu juga karena padahal ketika kita menjalankannya di rumah dan kita bikin itu di rumah, terus tapi kita tahu apa itu tadi revenue stream-nya gitu kan dari mana kita dapat duitnya, anteng di rumah aja gitu ya Bu ya. Bu Aji kok sudah punya toko atau dikerjakan di mana? Saya buka malah saya masuk gang. Masuk gang ya masih. Tapi belakang polsek persis saya. Memang tidak jauh dari jalan raya. Saya belakang polsek persis. Jadi saya buka seperti tempat pesanan. Jadi saya buka di situ, tapi makanan tidak ada khusus untuk pesanan. Jadi orang datang udah apal ke tempatnya Bu Retno gitu, udah apal mereka pada dan sampai saat ini. Alhamdulillah masih besok aja kita buat pesanan terus. Puji Tuhan ini nggak tahu di COVID ini kok berjalan terus, nggak ada berhentinya, cuma pas hari Jumat ini pas libur. Pas libur, alhamdulillah. Iya. Ya. Oke. Ada yang saya ngasih pelatihan sih dulu. Ya, oke. Ngasih pelatihan diminta dari kota. Tapi karena berhubung kondisi seperti ini, belum bisa saya terus berhenti memberi pelatihan. Ya. Ada yang lain mungkin Ibu-Ibu untuk berdiskusi tentang ini? Saya untuk revenue stream lebih mengarahkan ke situ gitu kan. Jadi kalau memang usaha itu masih ya bukan selalu maksudnya kita kelola gitu kan. Kita harus tahu nih. Ini duitnya tuh kita bisa arahnya tuh kemana. Sesungguhnya sesimpel itu untuk membaca peluang. Jadi kemarin ketika BMC, ibu-ibu harus bisa tuh menjabarkan revenue stream-nya itu dari mana aja. Gitu. Oh ya, aku bisa dapat duitnya dari sini, dapat duitnya dari sini, dapat duitnya dari sini, kayak gitu. Nah yang lain, Mbak Jo, sudah jam berapa ya Mbak? Mbak Jo, di mana Mbak Jo? Halo Mbak, udah jam 4 ini. Udah jam 8. Ternyata tidak terasa ya. Tidak terasa ya gitu kan. Ya Allah. Seru banget. Oke, karena sudah jam 4, mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa disambung di grup. Artinya saya hanya mempertajam sekarang ini gitu kan, bahwa bagaimana target market itu gitu kan, dan mencari peluang itu benar-benar memang harus kita rancang di buku yang kanvas atau apapun yang kertas yang kita akan ini. Jadi kayak kita tahu kemana kita mau berjalan, kita tahu kemana kita mau menuju gitu kan. Jadi kalau orang nanti bikin kayak gini sudah nggak ada berantem lagi, udah nggak ada yang panas-panasan lagi gitu kan. Kita tahu aku mau jalannya tuh lewat sini gitu kan. Itu sih tujuan yang paling kecil ya gitu kan. Artinya kita tahu ini kalau ibaratnya sebuah mobil ini mau saya bawa kemana gitu kan, saya arahkan kemana seperti itu. Iya ya, kalau asyik waktu selalu tidak terasa. Oke, begitu saya serahkan waktu ke Mbak Nana lagi atau Mbak Yu, monggo silakan. Ini Mbak Yu kok ini videonya saya handle aja. Ada. Ada. Monggo Mbak Yu. Silakan Mbak Yu. Oke, terima kasih Mbak Es atas ini pelatihan hari ini, sore ini. Ini nanti modulnya nanti bisa ya Mbak ya, di bisa. grup ya. Oke, terima kasih Mbak Es. Terima kasih untuk teman-teman semua. Mungkin karena beberapa teman juga ada acara setelah jam 4 yang kebetulan sudah japri. Terima kasih. Nanti untuk diskusi lebih lanjut, kita langsung nyambung ke grup aja. Gitu. Ya. Dan kita ketemu besok ya Mbak ya? Jangan lupa ya. Betul. Besok jam 2.
Sampai jam 4 pagi, oke? Semoga sinyal Jam 4 lebih baik pagi, ya. Mbak. Jam 4 sore. Sore. Mbak Yu kayaknya, aduh. Kayaknya udah capek nih. Ini mendung-mendung begini, Mbak Yu agak-agak distract ya. distract. Di tempat panas, Mbak. Oh ya, sumuk ya. Iya. Oke, teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih jam 4. Ibu-ibu, Terima kasih sehat semua. Semoga semakin mengerucut ya untuk merencanakan usahanya. Nanti besok kita belajar satu step lagi supaya lebih kuat lagi. Jadi kita memang belajar itu nggak bisa pecah-pecah gitu atau merasa bahwa sekali ini Mbak Yu juga pernah ikut inkubasi kayak gitu, tapi masih mau belajar lagi kayak gitu kan, itu semangatnya keren banget gitu kan Mbak Nana juga. Sampai besok gitu. Ya, teman-teman memang nanti akan direpotkan dengan evaluasi setiap pelatihan. Jadi mohon maaf. Jadi mohon bantuannya. Itu juga untuk evaluasi kami sebagai penyelenggara, juga untuk pendalaman materi yang sudah disampaikan ke Mbak Is. Kira-kira adakah yang perlu dievaluasi mungkin ya Mbak Is? Apa istilahnya ya Mbak Is? Mungkin ada tanggapan Mbak Is misalnya ada yang kurang jelas gitu, mungkin bisa juga langsung disampaikan di WA group. Tadi ada beberapa teman yang keluar masuk akibat sinyal Mbak Is hari ini. Iya. Ya mungkin nanti kalau ada yang tidak dimengerti, monggo saja, feel free untuk tanya di WA group. Begitu ya Mbak Is ya? Yes. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih teman-teman. Terima Kita kasih. pamit. Erin, masihkah di situ Erin? Iya, terima kasih semuanya. Nah, terima kasih Erin sebagai host. Tadi ada Teh Wiwin, tapi Teh Wiwin live, izin. Terima kasih ke Faid, Statik TI, juga siapa tadi ya, Sari ya, kalau nggak salah. Terima kasih Sari untuk membantu kita semua di sini. Sampai ketemu besok jam 2 sampai jam 4. Semoga semua sehat dan bisa bertemu kembali di sini. Begitu? Terima kasih. Bye-bye semua. Bye-bye semua. Selamat istirahat. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Monggo. Makasih Mbak Is. Makasih ya Mbak. Makasih ya Mbak Yu, Mbak Nana. Makasih. Makasih Kakak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ima. Terima kasih. Ya. Maaf, ini sambil di jalan. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Sampai keliling bareng. Wow. Tidak melewatkan ya. Terima kasih sekali. Ya, yang penting tidak terlewatkan Mbak Is ya. Betul. Iya. Demi ilmunya. Ya, makasih Mbak Nana. Terima kasih Mbak Nana. Aku off ya Mbak Nana. Matur nuwun. Mbak Nana. Terima kasih semuanya. Ya. Kangen. Bu Emi. Terima kasih Mbak Yu. Terima kasih Mbak Nana. Tadi telat. Nanti lihat di Facebook ya. Iya. Dah. Terima kasih, bye. Kakak, makasih ya Kak. Aduh, remang-remang Kak. Iya, biar nggak kelihatan belum mandinya. Mau nggak gorengan ini, Nat? Lempar, Bu. Mantep gorengannya banyak bener. Pengusaha kecil. Iya, makanya sambil oleh-oleh bawa pulang. Luar biasa. Mbak Jirha, ya, makasih banyak. Iya, matur nuwun semua. Mbak Jefra Putri. Ini nggak live. Kita 1, 2, 3 live bareng ya. Erin yang bener, Mavin. Iya, oke. Ya, 1. Mbak Dwi. Mbak Dwi nggak denger ding. Dadah. Dadah. Kita live semua ya. 1, 2, 3. Bye.